Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Di hari yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keberkahan, khatib mengingatkan diri pribadi dan juga seluruh kaum muslimin, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan sebagai bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah, di dalam setiap amal saleh dan juga kelak ketika di yaumil hisab wa yaumil mizan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ramadan sudah di depan pintu kita. Seakan-akan tahun kemarin baru saja selesai kita melaksanakan Ramadan, akan tetapi pada hari ini kita sudah dekat dengan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Jumlah jemari kaki kita dan juga jemari-jemari yang ada di tangan-tangan kita sudah terlalu banyak untuk menghitung kedekatan antara diri kita dan Ramadan. Lalu apa yang sudah kita siapkan dengan tamu yang begitu agung ini? Apa yang sudah kita bekalkan dalam diri kita untuk menyambut yang di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan. Ia datang membawa kemuliaan. Ia datang untuk membebaskan orang-orang dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia datang untuk mengangkat derajat setiap orang-orang yang mampu memuliakannya. Perlu diketahui, barang siapa yang beribadah karena Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan Allah mustahil meninggal. Akan tetapi ketika kita beribadah karena Ramadan, wallahi bisa jadi Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi kita akan rasakan, bisa jadi kita tidak sampai pada bulan tersebut, atau bisa jadi Ramadan itu pergi meninggalkan kita karena waktu terus berputar. Tetapi kalau kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah selalu ada bagi hamba-hambanya yang meminta dan berdoa bermunajat kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidakkah cukup hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah motivasi yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang berpuasa dengan pahala yang tidak terhitung. Sesungguhnya amalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan-amalan anak Adam semuanya itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalas pahala tersebut. Jelas para ulama menjelaskan maksud dari ana ajzi bihi adalah pahala tersebut sampai tidak terhitung. Seperti halnya orang-orang yang berbuat sabar juga pahalanya tidak
tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan limpahkan, berikan balasan sebuah pahala bagi orang-orang yang bersabar sampai tidak terhitung kembali. Kemudian di bulan Ramadan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalamnya terdapat rahmat Allah, terdapat hidayah dan juga kasih sayang Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan tegas tentang hal tersebut. Inna fil Ramadan, sesungguhnya di dalam bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Di dalam hadis yang lainnya futihat abwabus sama. Di dalam hadis yang lainnya futihat abwabur rahmah. Sesungguhnya di bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga. Di dalam hadis yang lainnya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabul jahannam, dan juga ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka jahanam. Di dalam hadis yang lainnya ghuliqat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka semuanya. Lalu kenapa kita tidak mendapatkan hal tersebut? Maka celakalah orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, raghifa anfu rajulin, celakalah seseorang dakhala alaihi Ramadan, Ramadan telah menghampiri dalam kehidupannya, suman salaha minhu, kemudian Ramadan pergi meninggalkan dia, walam yustaghfar lahu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita perlu menyiapkan diri sehingga Ramadan yang kita akan lalui ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Setiap Ramadan yang kita lalui, ada yang sudah melewati Ramadan sebanyak 60 kali, ada yang sudah melewati Ramadan sebanyak 50 kali, ada sudah melewati Ramadan sebanyak 40 kali. Jangan sampai kemudian akhir Ramadan ini kemudian makin menurun dengan bangganya kita mengatakan, saya sudah melewati Ramadan sebanyak 70 kali, tentunya saya lebih kuat beribadah. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin bahwasanya Ramadan kita saat ini adalah Ramadan terbaik buat diri kita? Bukankah kita tahu al-a'malu bil khawatim? Sesungguhnya amalan itu diukur dari akhirnya. Bisa jadi seseorang itu di awal Ramadan semangat beribadah, tarawih sampai masjidnya tumpah-tumpah, semua jalan dipakai untuk beribadah. Tapi kita lihat di malam ke-29, mungkin hitungan jemari kaki kita sudah cukup menghitung untuk orang-orang yang beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting kita sebagai seorang muslim menyiapkan diri kita untuk masuk di bulan Ramadan. Kita ambil sebuah analogi contoh. Ketika seseorang masuk di sebuah perusahaan besar, kemudian dikatakan sesungguhnya di perusahaan ini akan diberikan gaji tanpa batas limit uang yang diinginkan. Kemudian di perusahaan ini juga akan diberikan kedudukan yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki semangat dan juga kriteria yang ditentukan. Tentunya semua karyawan berusaha ingin mengetahui, bahkan orang yang baru daftar bekerja di perusahaan tersebut pun akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sebuah balasan gaji dengan hitungan uang yang tidak terhitung. Kemudian orang-orang yang mendaftar tersebut mulailah dia dicek, dilihat ijazahnya, dilihat kompetensinya, dilihat kemampuannya, pengalamannya, sertifikat-sertifikat apa saja yang telah dia lakukan, kemudian dicek satu persatu. Bagi yang lolos, loloslah. Bagi yang enggak lolos, sudah tertinggal dia. Itu perusahaan yang sifatnya duniawi. Bagaimana dengan ibadah Ramadan? Kalau kita lihat, di dalamnya ada pahala-pahala yang tidak ada hitungannya, limit tidak ada limitnya. Semuanya dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang paling tinggi yang disebut dengan surga terbuka luas. Bahkan ada namanya surga khusus yang disebut dengan Rayyan. Inna fil jannati babun yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang namanya Rayyan. Disediakan bagi Allah untuk orang-orang, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Khusus, jabatan khusus diberikan. Kemudian 11 bulan sebelumnya adalah ibarat kata
sebagai nilai kita untuk masuk Ramadan. Apakah cocok kita mendapatkan kemuliaan Ramadan atau tidak? Ibadah-ibadah selama 11 bulan sebelumnya akan terlihat di Ramadan karakter asli seorang muslim. Apakah seorang qaim, orang yang mampu menegakkan salat di dalam hari-harinya atau tidak? Ahwa saim, apakah 11 Ramadan sebelumnya dia termasuk orang yang bisa berpuasa atau tidak? Akan nampak di bulan Ramadan. Apakah 11 bulan sebelumnya adalah dia orang yang pandai bersedekah, orang yang mulutnya lembut, akhlaknya baik, lisanu dzakir, lisannya selalu berzikir, orang yang penuh dengan kasih sayang pada rumah tangga, kasih sayang pada keluarganya, ataukah dia hanya seperti orang seonggok batu saja, hanya makan, minum, tidur, melampiaskan syahwatnya? Bukankah Allah telah tegur kita di dalam banyak ayat, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir, mereka itu bernikmat-nikmat kehidupan dunianya, kemudian mereka makan, kemudian mereka bernikmat-nikmat, mereka seperti binatang ternak, tidak berpikir bahwasanya kehidupan ada hisabnya, tidak berpikir bahwasanya kehidupan ada nilainya. Yang dikejar adalah dunianya, yang dikejar adalah syahwatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan bagi orang-orang tersebut adalah tempatnya adalah neraka. Maka kita lihat tentang kondisi diri kita. Apakah 11 bulan sebelumnya kita ini berperilaku seperti orang kafir? Makan, bersyahwat, tidak menyiapkan kehidupan kita. Maka jangan pernah berpikir kemudian Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang baik. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, wallahi seperti halnya orang yang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan tapi tidak memiliki skill, tidak memiliki keahlian, tidak memiliki sertifikat pernah kerja di mana, pernah ijazah apa, maka dia datang hanya sudah membawa kepastian, dia tertolak. Begitu juga kita di Ramadan. Kalau bukan karena sayangnya Allah kepada hambanya, kepada kita semua, mungkin bisa jadi kita Ramadan gagal. Karena apa? Karena kita tidak menyiapkan Ramadan itu dengan baik. Sudah berapa banyak kita fikih yang kita baca untuk menyiapkan tentang syarat dan rukun Ramadan? Sudah berapa banyak buku-buku yang kita lahap untuk kita mengetahui amalan-amalan saja, amalan-amalan apa saja yang kita siapkan untuk kita siapkan di bulan Ramadan? Sudah kita lihatkah bagaimana para ulama atau para sahabat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi datangnya Ramadan? Bukan hari untuk merubah jadwal makan, bukan hari untuk merubah menu-menu makanan, bukan hari di mana kemudian dijadwalkan untuk bukber, tidak sholat isya, tidak sholat taraweh, kemudian pulang dalam kondisi tidur, kemudian sahur kembali. Dan ini terjadi pada umumnya kaum muslimin di era modern ini. Banyak yang tidak sholat berjamaah sholat maghrib gara-gara bukber, dan ini berbahaya. Perlu diingatkan bagi bapak-bapak dan ibu keluarganya, diingatkan bagaimana bisa mengerjakan sesuatu di bulan Ramadan kemudian ternyata dia lupa dengan kewajibannya yaitu sholat. Dan ini terjadi untuk apa? Bocor semuanya. Ibarat kata puasa Ramadan adalah kantong plastik, kemudian puasanya adalah airnya. Kemudian orang yang tidak sholat seperti dia sedang menusuk-nusuk kantong plastik. Seberapapun amalan yang dia dapatkan di bulan Ramadan, maka sejatinya dia membawa plastik kosong tanpa ada isi, karena sudah bocor, tidak memiliki apa-apa. Maka di sini perlunya kita siapkan diri kita dengan baik. Beli kitab, beli buku, disiapkan, kita baca kembali bagaimana dulu para ulama salafus saleh bersikap terhadap datangnya Ramadan. Kita lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana sahabat Utsman bin Affan, bagaimana Az-Zahak, bagaimana sahabat Al-Kilabi dan lain sebagainya. Mereka menyiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia siapkan, bahkan diukur. Di Ramadan ini kekuatan harta saya berapa juta. Untuk Ramadan ini saya siap keluarkan berapa juta. Kekuatan Ramadan saya untuk memberi makan di bulan Ramadan ini berapa orang, dan berapa orang yang siap saya sediakan. Dia hitung dengan persis, seperti halnya dia sedang berbisnis, seperti halnya dia sedang berdagang. Dan ketahuilah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan yang didagangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mahal.
dan perlu kita siapkan. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga yang tidak bisa kita dapatkan dengan tidur-tidur, tidak bisa kita dapatkan cukup dengan berandai-andai, melamun. Ilmu yang kita saat ini dapatkan, wallahi kalau itu tidak menjadi wasilah menuju ridha Allah, cuman akan menjadi wasilah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak yang saat ini mendidik anak-anaknya di sekolah-sekolah, ketahui anak bapak yang saat ini dididik kemudian ilmunya tidak menjadikan anak tersebut dekat dengan Allah, dekat dengan ridha Allah, cukuplah peringatan dari diri saya pribadi. Sesungguhnya ilmu tersebut akan menyeret bapak ibunya menuju liang lahat dan juga kehancuran orang tuanya. Bapaknya terbujur kaku, anaknya tidak mampu mendoakan, tidak mampu menyolatkan, tidak mampu memandikan, tidak tahu bagaimana cara haknya orang-orang yang sudah meninggal, dan itu baru dan mayatnya masih ada di atas tanah. Bagaimana kalau mayatnya, jenazahnya sudah terkubur di dalam tanah? Wallahi, ketahui Pak, pentingnya ini. Maka disiapkan dengan baik. Seorang ayah kumpulkan istrinya, kumpulkan anak-anaknya, kumpulkan cucu-cucunya, menantunya dikumpulkan, bikin majelis di rumah. Bentar lagi Ramadan. Ketahui bahwasanya Ramadan ini bulan mulia. Yuk kita bekerja sama. Ini rukunnya, ini syaratnya, ini syarat sahnya, ini syarat wajibnya, ini sunnah-sunnahnya, ini makrohnya, ini mubtilatnya. Kita lihat dengan detail. Kemudian kita lihat, oke, Le, kamu punya uang berapa, Le? Ibu punya uang berapa? Dilihat. Bulan ini kita jadikan bulan untuk kita kerjasama menuju surga Allah. Kita berumah tangga sedunia dan kita berumah tangga sesurga. Kita lihat, kemudian kita ramaikan masjid-masjid Allah. Di sini kalau ada program kegiatan, kita sokong dengan baik. Bukankah kita itu ingin kemudian harta kita itu menjadi harta yang membawa kita kepada surga? Bukankah kita pengen anak-anak yang dilahirkan oleh rahim-rahim istri kita menjadi anak-anak yang kelak menolong kita di surga Allah Subhanahu wa taala? Maka kesempatan Ramadan, bulan yang penuh dengan pendidikan, bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lewatkan. Tidak akan datang lagi bulan seperti bulan Ramadan dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina محمد. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخوانا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. إن الله أمرك بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته قدسي وثلث بكم أيها المسلمون حيث قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasih sayangilah kami dan kedua orang tua kami dan keluarga kami, anak-anak keturunan kami, ya Allah. Sampaikanlah diri kami kepada bulan Ramadan dan rahmati kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap hal yang kami miliki menjadi jembatan menuju surga-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh salehah, keluarga kami keluarga penghuni surga. Ya Allah, jadikanlah setiap dosa-dosa yang kami lakukan disengaja maupun tidak disengaja, ya Allah, Engkau berikan ampunan, ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan ini jadikanlah badan kami sehat, kuat, badan kami mampu beribadah kepadamu, ya Allah. Kokohkanlah hati kami untuk taat padamu, ya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atika ya rabbal alamin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله